Salam sejahtera untuk kita sekaliannya. Shalom. Shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jumpa lagi kita dalam pembahasan tentang hidup dalam penggembalaan yang benar, sesi kelima. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan YouTube saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah atau menyinggung saudara. Tapi saya berharap firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa menjadi berkat kepada setiap kita sekaliannya, dimanapun kita berada. Saya berharap saudara dapat mengikuti sesi ini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena dalam tema ini adalah hidup dalam penggembalaan yang benar. Kita akan membahas tentang bagaimana gembala berperan untuk menyelamatkan domba-domba itu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, perlu kita baca dulu Alkitab kita dalam Mazmur 95. Mazmur 95 ayat yang ke-7 ya. Mazmur 95 ayat yang ke-7. Coba dibaca. Mazmur 95 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita harus tahu dulu bahwa kita adalah umat gembalaan Tuhan, dan Kristus itu adalah gembala kita, gembala agung kita. Nah, saudara-saudaraku, yang menggembalakan kita sebenarnya adalah Dia, yaitu melalui firman dan rohnya. Melalui firman dan rohnya. Oleh karena itu, sekiranya kita mendengarkan firman Tuhan ini dengan tepat dan benar, mendengar dengan baik, maka saudara-saudara akan mengerti bagaimana saudara akan dituntun lewat firman yang menggembalakan saudara. Kita akan baca lagi firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 20. Kita perhatikan. Ibrani pasal 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat yang ke-20 demikian. Iya. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, di sini diperjelas bahwa gembala agung itu adalah Yesus Kristus. Dialah gembala agung, saudaraku. Dialah yang telah menebus kita dengan darah yang mahal. Dengan darah yang mahal. Nah, saudara-saudaraku, dari kita melihat di sini, saudaraku, Kristus membeli kita dengan harga yang mahal. Itu berarti menunjukkan betapa pentingnya kita, betapa mahalnya kita, betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh seorang gembala untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, oleh karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah membaca di dalam Yeremia pasal 3 ayat 15, bahwa di situ dikatakan bahwa Tuhan yang sudah mengangkat gembala. Nah, saudaraku, berarti kita adalah gembala-gembala yang diangkat oleh Tuhan. Coba dibaca ya. Yeremia 3:15. Iya. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Jadi gembala sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan mengangkat gembala-gembala yang sesuai dengan hati Tuhan. Untuk apa? Terus mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Untuk apa? Untuk menggembalakan jemaat. Untuk menggembalakan jemaat dengan pengetahuan dan pengertian yang benar. Kita harus paham. Kita harus mengerti dengan benar siapa gembala kita. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan.
karena itu saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa pentingnya kita berbicara soal penggembalaan. Soal penggembalaan ini berbicara tentang hubungan kita dengan Allah. Hubungan seperti seorang domba terhadap gembala. Itu sama dengan hubungan antara seorang anak dengan bapaknya. Atau juga dikatakan, saudaraku, kalau Kristus itu suami, hubungannya adalah hubungan kita dengan Kristus adalah bagaikan suami. Dan jemaat itu juga disebut istrinya. Itu tertulis dalam Hosea pasal 2 ayat 19. Ya, Hosea pasal 2 ayat 19. Hosea pasal 2 ayat 19. Iya. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Terus 18. Saya ulang. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Ini, aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Artinya, tidak ada batas waktu. Ini berbicara tentang kekekalan. Dikatakan di sini bukan seumur hidup, tetapi dikatakan di sini selama-lamanya. Kalau kata selama-lamanya berarti tidak ada batas waktu. Ulang baca. 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Dalam kasih setia dan kasih sayang. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara hubungan. Berbicara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, sekarang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita sedang berbicara tentang hubungan gembala dengan domba-dombanya. Kita akan melihat sebentar 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 2, perhatikan. 1 Petrus pasal 5 ayat 2. Iya. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Ini sekarang bukan menunjuk Kristus, tetapi menunjuk para gembala-gembala yang ada, atau pimpinan gereja yang ada, yang menggembalakan jemaat itu, yang menuntun jemaat itu, membawa mereka sampai ke surga. Ini saudaraku. Jadi ini sekarang berarti berbicara dengan kita. Saya, saudara, sebagai gembala. Ini saudaraku. Dikatakan di situ, coba ulang baca. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Gembalakanlah. Kalau kata gembalakan berarti peliharalah, berarti tuntunlah, tanggung jawabilah domba-domba ini. Terus, jangan dengan paksa. Memang saudaraku, gembala melakukan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Kita menggembalakan jemaat dengan sukarela. Kita menggembalakan mereka dengan sukarela, bukan dengan terpaksa, tapi dengan pengabdian. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Kita perhatikan ayat selanjutnya. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita melayani bukan ingin karena mencari untung, saudaraku. Kalau saudara kita menggembalakan hanya ingin mencari kekayaan, kita salah.
Makanya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita teguh terhadap panggilan kita. Karena saudara dipanggil sebagai hamba Tuhan jadi gembala. Gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu. Jangan ada gembala yang ingin berubah profesi, menjadi pengusaha, menjadi saudagar dan lain-lain. Dan juga sebaliknya, jangan ada pengusaha yang ingin jadi gembala. Tetapi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita, saudara dikasih oleh Tuhan, melayani Tuhan karena sebuah pengabdian. Bukan karena kita merasa mencari untung dari penggembalaan tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan lihat beberapa tentang sikap atau hati gembala. Poin yang pertama saudaraku, yang saya baca kepada saudara adalah tugas gembala adalah merawat domba-dombanya. Ini yang pertama. Yesaya 40 ayat 11. Yesaya yang ke-40 ayat 11. Iya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Makanya saudaraku akan kelihatan ketulusan seorang gembala di sini. Ya, ketulusan seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dengan menghimpunkannya, mengumpulkan domba-domba itu dengan tangannya. Ini saudaraku, bukan dengan orang lain, tetapi dengan tangan kita sebagai seorang gembala yang dipakai Tuhan. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Dan dikatakan di situ, anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, maka saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa seorang gembala sangat mengerti hati jemaat yang dilayaninya. Seorang gembala sangat mengerti hati jemaat yang dilayaninya. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kamu menggembalakan jemaat, berarti perhatianmu kepada jemaat ini supaya mereka dapat kita tuntun sampai kepada kekekalan. Karena kita sedang menuntun mereka sampai ke surga. Kita saudaraku bukan ingin mengumpulkan orang ke gereja. Bukan. Penggembalaan bukan berbicara mengumpulkan orang ke gereja, tetapi penggembalaan berbicara menuntun orang sampai ke surga. Oleh karena itu jangan saudara kita membuat bermacam-macam cara hanya untuk mengumpulkan orang datang ke gereja. Yang Tuhan perlu adalah kesetiaan. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Seberapa besar yang Tuhan percayakan domba-domba yang mau kita gembalakan. Karena saya percaya saudaraku, sistem penggembalaan itu saudaraku, dia dilahirkan seorang demi seorang. Ya, jemaat itu dilahirkan seorang demi seorang. Jadi dia tidak memakai sistem jala. Atau kata pelaut Dalton. Saya kurang tahu dalam bahasa yang lain. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Iya. Tetapi saudaraku dikatakan bahwa firman Tuhan berkata, saudaraku, bahwa dilahirkan. Coba, ya. Mazmur 87 ayat yang kelima
dikatakan firman Tuhan, tetapi tentang Sion dikatakan, Iya, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. tentang Sion, tentang penggembalaan. Tentang penggembalaan, Sion berbicara hidup dalam penggembalaan. Orang yang hidup dalam penggembalaan, tentang Sion dikatakan akan dilahirkan seorang demi seorang. Dilahirkan seorang demi seorang. Inilah sistem penggembalaan. Kalau kata melahirkan berarti pergumulan, butuh proses waktu. Bukan dengan 1 tahun 1000 jemaat, tetapi 1 tahun justru 1-2 orang yang tambah. Ini kalau berbicara penggembalaan, kalau berbicara tentang melahirkan, maka saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berbicara penggembalaan, saudaraku, memang berbeda dengan sistem misi atau penginjilan. Makanya Rasul Paulus, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak menonjol dalam penggembalaan. Dia menonjol dalam misi, penginjilan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalau saudara ingin mencontoh Paulus melayani, memang pengusaha boleh melayani. Semua orang wajib melayani Tuhan. Tetapi saya mau mengatakan, saudaraku, kalau Paulus mau kita contoh, memang Paulus itu tidak berbicara soal gembala, tapi Paulus itu berbicara soal misi, penyelamatan. Tetapi saudaraku, semuanya itu adalah harus dibawa ke dalam penggembalaan. Itu makanya Rasul Paulus selalu menulis surat kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Tesalonika, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat yang digembalakan oleh Timotius, kepada jemaat yang digembalakan oleh Filemon. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang bahwa semua penggembalaan itu ada. Maka Rasul Paulus mencoba mengingatkan jemaat-jemaat yang pernah dirintisnya, yang pernah dilayaninya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tugas seorang gembala adalah menuntun domba-domba itu, menghitungkannya dalam satu kawanan ternak di dalam kandang. Ini saudaraku, namanya seorang gembala. Poin yang kedua, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, tugas gembala adalah mencari kalau ada domba itu yang hilang. Yesaya 34 ayat 12. Yesaya 34 ayat 12, demikian firman Tuhan, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Nah, saudara dikasih, inilah namanya hati gembala. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai, hilang dari kawanan. Maka tugas gembala mencari yang hilang dari kawanan. Berarti mereka sudah pernah tergembala, tetapi mereka hilang, tersesat di padang. Sehingga tugas gembala harus mencari
meninggalkan yang 99 dan mencari yang satu yang hilang. Dan ketika domba itu ditemukannya akan dipangkunya. Ini saudaraku, tugas gembala. Makanya gembala ini saudaraku harus bekerja keras. Matanya, pikirannya hanya tertuju kepada jemaat yang dipimpinnya. Jadi kalau gembala pengusaha, berarti gembala pengusaha tadi hanya tertuju kepada perusahaannya, bisnisnya, karyawannya. Itu sebabnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita memahami untuk kita bagaimana hidup dalam penggembalaan yang benar. Poin yang ketiga, saudaraku, kita akan melihat hati seorang gembala terhadap domba-dombanya. Poin yang ketiga adalah hati seorang gembala terhadap domba-dombanya. Amos pasal 3. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Ayat 12. Amos pasal 3 ayat 12, demikian. Iya. Beginilah firman Tuhan, seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan, seperti sebagian dari kapil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, berarti saudaraku, kita perhatikan di sini, saudaraku, poin yang ketiga ini, saudaraku, hati seorang gembala sangatlah hancur kalau melihat domba-dombanya diterkam oleh singa ataupun serigala. Itu sebabnya hati seorang gembala harus berjuang. Dia rela berkelahi dengan singa, merebut domba itu dari mulut singa tersebut. Dia harus berjuang, dia harus habis-habisan, dia tidak peduli rasa takut, dia tidak menyayangkan nyawanya. Inilah hati seorang gembala terhadap domba-dombanya. Karena yang terpenting adalah di dalam gembala adalah keselamatan domba-domba tersebut. Yang terpenting dalam gembala adalah keselamatan domba-dombanya. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih, siapapun saudara yang mendengar dan menonton YouTube ini, semoga Bapak Ibu saudara yang merasa diberkati dapat menyebarkan ini, supaya orang lain pun dapat mengerti. Ini baru saya berbicara tentang sesi yang kelima. Saya berharap Bapak dan Ibu semua, siapapun kita yang mendengar, mohon ikuti dengan teliti, dengar dengan teliti. Karena iman seseorang hanya timbul dari apa yang didengar. Jadi ketika saudara sudah mendengar dengan teliti, mendengar dengan baik, sesi demi sesi, coba ikuti saudara-saudaraku, coba kita renungkan. Saya percaya setiap saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Bahwa kita tahu bahwa hati seorang gembala tidak ada yang lebih berharga selain daripada domba-domba itu. Pikirannya, matanya, hatinya, tenaganya dicurahkan hanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Haleluya. 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 Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan kiranya menolong. Amin.